Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Senin tanggal 16 Februari 2026. Kita berada di Kampung Pantilhong, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren. Inilah kondisi pasca bencana di Kampung Pantilhong. Kita bisa menyaksikan kondisi jembatannya rusak. Itu jembatan penyeberangan antara Pantilhong dengan Kubu, sana Kubu sebelahnya. Kampung Kubu. Kubu itu kecamatan lain, kecamatan Pesangan sebelah Kru. Ini Pesangan Induk, Pesangan. Ini kondisi jembatannya sampai hari ini begitulah, pakai rakit, masih pakai rakit penyeberangan atau GT. Mungkin ada ini hari ini kita dikunjungi oleh Habib kita dari Ketua DPP Hilmi, Habib Ali Al-Amin, disambung oleh Bapak Keshi, Bapak Murizal. Dan ini dari Pondok Pesantren tadi, Darul Istiqomatuddin, Rauzatul Ma'arif ya, Rauzatul Ma'arif, yang beliau adalah panitia pembangunannya. Dan juga ada Bupaya Garung dari Syura FPIJ, dan ini dari pengurus FPIJ. Mungkin ada kata-kata Habib menyangkut masalah, mungkin ini kondisi yang telah kita lihat, ya Habib lihat sendiri langsung di lapangan, inilah kondisinya, bisa disampaikan langsung, termasuk masalah jembatan penyeberangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini singkatnya, ini jembatan masalah yang sangat urgent. Musibah tak bulan berapa? Oktober, November 2025. November. Sekarang Desember, Januari, Februari. Februari. 3 bulan. 3 bulan rakyat belum mendapatkan jembatan. Jembatan itu menjadi fasilitas warga sana karena pusat kotanya di sini. Mungkin sekilas warga sini tidak terkena dampak, tapi ternyata ada warga sini juga terkena dampak. Sana lagi terkena dampak, makan susah, hidup susah, hasil perkebunan habis dan lain sebagainya. Anda bisa lihat, total nggak ada lagi penghasilan. Warga sini juga begitu, untuk ngambil penghasilan mereka di sana terkena dampak. Nggak bisa lagi, jembatan itu hilang total. Warga sana kalau main ke kota berapa jauh dia harus jalan? Yang tadinya ada jembatan, hitungan menit. Kalau dulu cuma 3 kilo, kalau sekarang hampir 7 kilo kalau Nah, putar. bayangkan. Jadi butuh perhatian khusus, itu jembatannya tuh. Sekarang nggak ada jembatan, tadi kita terpikir untuk membikinkan sampan sementara. Ternyata udah ada sampan warga setempat, jadi kita nggak mau ikut campur terlalu jauh karena sampan menjadi penghasilan mereka. Lalu lalang, satu orang bayar 10.000. Kami mengajak siapapun yang peduli. Saya tidak lagi mau bicara dari pemerintah, nggak, siapapun yang peduli. Ini karena udah terlalu parah, luar biasa. Sekelas jembatan saja tidak ada penyelesaian sampai saat ini. Kami dari DPP FPI mengajak siapapun yang mau ikut andil. Yuk, insya Allah minimal dari kami sumbangkan 100 juta. Kita coba nih, siapa yang mau ikutan? Silahkan dari lembaga manapun. Kita titip kepada kalian pun, karena kami tidak punya pengalaman, karena jembatan itu pakai mungkin miliaran kali ya. Iya, miliaran. Gak apa-apa. Dari DPP FPI kasih 100 juta. Anda mau dari perusahaan, Anda mau dari lembaga, Anda mau dari manapun terserah. Apalagi mereka, Anda lembaga-lembaga yang punya kemampuan secara finansial bikin jembatan. Ini ada kepala desa. Anda nggak usah titip dana, Anda datang sini bikin jembatan, udah selesai. Silakan Anda bikin, Anda hitung sendiri. Ini jembatan biasanya mobil lalu lalang atau motor? Mobil lalu lalang. Silakan Anda bikin. Kami titip sama kalian dari DPP FPI 100 juta. Silahkan yang mau ikutan, Anda siapapun masyarakat. Ini kalau nggak kita lakukan ini entah sampai kapan lagi. Mau nunggu kapan lagi ini jembatan? Hal yang sebenarnya dana bukan nggak ada. Kalau mau ada, sebentar kalau mau. Prinsip, kalau punya hati itu untuk melakukan ini sebentar menurut saya. Jadi itu yang bisa saya katakan. Bayangkan di sana pun mereka tuh rumah habis total. Sebagian sana. Berapa rumah habis? Yang habis di bawah arus kan 15 rumah total udah habis di belakang sana. Di sini ada ditemukan juga jenazah dari anak dari pengurus pesantren, juga warga setempat, ada yang meninggal. Ini derita yang luar biasa. Terus jembatan pun masih tidak mau diperhatikan, ini luar biasa. Seandainya jembatan ada,
belum tentu juga mereka bisa dengan mudah berangkat dari ke sana untuk menghasilkan hasil panen, udah nggak ada. Tapi biar mungkin ada kehidupan nanti yang mereka akan coba pelan-pelan dari hasil jembatan itu. Jika tidak, mereka lalu lalang dengan speedboat ini, sekali berangkat berapa? 10.000. Balik lagi 10 lagi. 20.000 per hari. Dia harus keluarkan itu. Ini kalau kita diam, zalim luar biasa. Jangan sampai Allah murka sama kita nih. Ini udah nggak betul cara-cara ini, mengerikan menurut saya. Apakah semua nggak tahu? Nggak, semua tahu. Ini udah berapa bulan jembatan aja nggak bisa. Mungkin dari saya itu, sekali lagi dari DPPVI ingin nyumbang ikut 100 juta, cuman kita nggak tahu dengan cara apa. Kalian yang mau ikut andil silahkan. Mungkin ada tambahan dari antum atau apa, silahkan. Mungkin Ini dari Pak Pak Kusi. Pak Kusi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang sudah disampaikan menjadi perhatian kita bersama. Kami memang dalam kondisi yang serba terjepit pasca musibah ini. Dengan bantuan-bantuan yang telah diberikan dari saudara-saudara kita, kami mengucapkan alhamdulillah atas semangat motivasi yang diberikan kepada kami, sehingga kami bisa melanjutkan kehidupan ini untuk lebih baik ke depannya. Namun pun demikian, tentu masih banyak harapan-harapan kami, keinginan-keinginan kami untuk kembali pulih sebagaimana sedia kala. Banyak sektor, banyak hal yang mungkin mesti kami lakukan pembenahan. Mungkin dalam waktu dekat ini ya kita mungkin akan fokus kepada tempat yang layak bagi warga kami yang hari ini sudah tidak memiliki lagi rumah, beserta juga dengan tanahnya. Itu menjadi PR bersama bagi kita, siapa yang memungkinkan untuk dapat segera membantu. Bukan arti kata juga pemerintah sudah tinggal tidak melihat, tapi mungkin ada perencanaan dengan skema-skema tertentu yang kadang-kadang itu memakan waktu yang sangat lama. Nah, sementara ini kita berbicara masalah kehidupan adalah berbicara hari ke hari, waktu ke waktu. Nah, jadi kami pada satu sisi masih juga mengharapkan adanya upaya pertolongan yang khusus kepada warga kami yang hari ini tidak ada lagi rumah, untuk bisa kita sediakan tempat yang layak bagi mereka untuk menjalani, atau setidaknya mereka mendapatlah bahasa-bahasa lainnya Beti Janati sendiri. Sementara yang lainnya kita juga tidak luput dari tempat pendidikan, karena itu menjadi ujung tombak juga. Untuk apa ada orang kalau memang tidak ada ilmu. Saya rasa juga ini menjadi suatu perhatian kita yang serius saat ini, bagaimana bisa menghidupkan kembali sarana-sarana pendidikan dari yang agama sampai dengan yang umum. Karena itu kami yakin dengan ilmu kami akan bangkit kembali. Mengenai masalah kehancuran, mungkin juga sudah kita lihat bahwasanya bukan saja fisik yang terjadi kehancuran di Kampung Patilan dan beserta juga daerah-daerah lainnya. Kami juga hancur dari segi ekonomi. Nah, jadi ada beberapa skema-skema ataupun langkah-langkah yang sudah kita siapkan khusus untuk penguatan ekonomi masyarakat. Pada dasarnya di Pantelong sendiri itu bukan penghasil padi. Namun kita sudah mengupayakan memberikan contoh kepada masyarakat. Tanah yang hari ini yang sampai kepada kita ternyata alhamdulillah bisa tumbuh padi. Dan itu sudah kita sedang kita uji cobakan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga bagi para rahim-rahim sekalian, para donatur dan relawan yang lainnya yang bisa membantu kami. Bagaimana kami bisa memiliki ketahanan pangan di depannya. Kami tidak ingin bergantung dengan bantuan. Kami bukan orang malas. Itu satu sisi dari segi untuk keamanan pangan. Begitu juga dengan protein, kita juga sudah siapkan ada beberapa model pemberdayaan untuk masyarakat. Cuman hari ini kita belum dapat donornya juga. Itu mengenai masalah ayam petelur. Jadi padinya sudah ada, lauknya sudah ada. Insya Allah kami siap menjalani kehidupan lagi dengan normal tanpa mengharapkan bantuan. Nah pada hari ini kami masih mengharapkan bantuan. Untuk saat ini ketika itu belum nyala semuanya, itu kami masih juga mengharapkan rahim-rahim, donor-donor yang lainnya, dermawan bantu kami. Bukan hanya untuk di Pantelong, karena kami ingin bangkit bersama dengan masyarakat yang lainnya yang terdampak daripada banjir dan longsor di Aceh, di Sumatera Utara maupun yang di Sumatera Barat bersama-sama. Artinya kita bukan ini suatu bukan satu keterpurukan bagi kita, tapi ini suatu cobaan yang membuat kita semakin kuat. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan.
yang Ya. selamat Ini Jumat. menarik nih. Jadi pagi ini dia paparkan yang luar biasa. Berarti nanti kalau ada orang yang ikut andil dalam jembatan 100%, nah 100 jutanya buat masyarakat. Tadi yang Pak Ci bilang. Ya? Insyaallah. Kesana Bang. Insya Allah. Mau buat apa tadi Pak Ci bilang? telur ayam betul Ayam atau apa? Bagi- Padi. Itu kita serahkan nanti duduk bareng dengan masyarakat. Kalau memang jembatan udah ada yang mau ikut andil. Kita alihkan. Kita alihkan. Bantuan untuk program pangan. Kemarin juga kita yang modalin terus. Ini mesti ada sumber